Hey, what's good internet? It's your boy back with another video. Memasuki hari ketiga stay at home. Hari ketiga juga no food experiment. Ini ketiga hari gue nggak makan, 0 calories. And to be honest with you, I feel a little bit weak today, especially this morning. Tadi pagi gue bangun kayak jam 4:30 gitu agak kebangun, and I feel a little bit weak. Gue mencoba menjalan ke kamar mandi gitu, pengen pipis, terus gue kayak berasa apa ya? Berasa linglung gitu loh, and then a little bit lightheaded, kepala gue agak-agak ringan gitu. But this more, tapi gue tidur lagi, and then I woke up tadi sekarang jam berapa Bubu? Jam 8-an, I wake up now, and I feel pretty good. So, sebelum gue lanjutin lagi vlognya, mau nimbang dulu and see berapa berat badan gue sekarang. Alright man, 89,8. So I dropped from 93 ke 89,8. Jadi berat gue dari awal gue mulai no food itu 93 kilo, sekarang di 89,8. That's pretty good, that's pretty on track. Berarti gue masih punya cukup energi to go about another. Berarti ini hari ketiga, gue punya berapa hari lagi? 11. Damn, so hard to think. Gue sih dari yang pengalaman gue biasanya hari ketiga dan hari keempat itu memang lagi sulit banget karena otak lu itu kan dia mengkonsumsi glukosa ya untuk bahan bakarnya. Nah, dia itu membutuhkan waktu untuk transisi menggunakan ketone bodies atau lemak. Jadi lemak itu sekarang sama badan lu dipaksa untuk berubah menjadi ketone bodies karena dia udah nggak punya lagi glukosa kan, cadangan glukosa. So, ini lagi proses transisi itu. Ini yang disebut orang sebagai kondisi ketosis. Inilah kenapa orang-orang pada diet keto, karena mereka pengen mencapai kondisi ketosis. In my condition, karena gue nggak makan sama sekali, there's no food at all coming into my body. Glukosanya lebih cepat habis, and I'm going into ketosis way faster. Kalau nggak malam ini, besok gue udah masuk ketosis, and I should be feeling great by then. Ini? Ya. Ini. Gak mau. Oke, mau ngapain? Dipanggil Bu Yati. Okay, so this is what I have to be dealing with during this experiment selama nggak makan ini. Dia yang hobinya makan selalu menyuruh Bu Yati untuk masak makanan yang enak-enak banget. Ini telur balado, ini singkong, ini bakwan, and I can't eat any of these. And this kiriman dari UMKM di Indonesia, ada makaroni, dan ini sebenarnya dikirimin ada 7 pack brownies dan juga cookies dari Sweet O Sugar. Tapi sama Bubu disimpan di freezer supaya bisa makan. I have to put some on the fridge. Jadi gue taruh beberapa di kulkas supaya nanti pas ini semua udah selesai, I can indulge, I can enjoy food. Oh my god, ini bener-bener parah sih. Sekarang yang bisa gue lakukan hanya You're so hectic. That smells so good. Gue cuma bisa ngendus-ngendusin makanan doang. Hari ini, tapi Railo nggak ikut. Dia cuma kalau kita mau pergi pasti banget mau mainin setir nih, lihat nih. Iya. Oke, Railo mau Bu Yati dulu ya. Mami Daddy pergi sebentar, ada urusan penting. Ada urusan penting, coba kasih Bu Yati. Ya. Sayang. Iya sayang, nanti main lagi sama Mami Daddy ya. Oke, agenda hari ini kita mau ke What's Good Coffee Permata, naruhin cup plastik, sama kita mau meetingin juga sama anak-anak kemarin soal operational yang baru, karena kemarin belum di-meetingin sama anak Permata, baru anak Pejaten. Bobo? Apa? Wish me luck. Ayo Bubu, semangat Bubu. Yo, Bar! Ya bang. Gue kesini cuma mau ngambil plastik cup doang. Oke. Gimana sales hari ini? Alhamdulillah ada Gojek bang. Ada Gojek ya? Gojek, bang. Alhamdulillah, thank you banget buat siapapun tadi yang pesen Gojek What's Good. I love you. This is tough times. Tetap free hand sanitizer ya? Tetap free hand sanitizer. Lu kasih kan? Kasih dong. Mantap. Kita masih ada berapa stok? Coba kita lihat. Ya sedikit tapi ada lah ya.
Masih ada lagi apa tinggal ini doang, Bar? Masih ada lagi nih, masih ada 3. Masih ada 3. Oke, so free hand sanitizer setiap pembelian What's Good Coffee online or takeaway. Stok gue tinggal sedikit, so get them while they last. Cepet Bu. Cukup. So I've been contemplating a lot about whether or not to share this on the vlog because it's sensitive and personal stuff. Tapi gue mau share bagian ini karena vlog ini tentang kehidupan gue dan gue juga terkena dampak dari social distancing ini dan work from home ini. Just like everyone else, just like every other business, gue terkena dampaknya. And times are hard right now. So jadi yang pengen gue share adalah gue sekarang lagi OTW ke Pegadaian sama Bubu buat gadein emas. This is really hard for me to say. Gue orangnya emang senyum-senyum aja, but like inside, believe me, I'm actually stressed out, but I choose not to be overly stressed out, tapi cari solusinya. Sebenarnya duit sih ada-ada aja, cuma untuk kitanya, untuk kita tuh uang aman lah, untuk sebulan depan untuk hidup tuh aman. Cuma permasalahannya buat gaji anak-anak ini lagi kurang aja duitnya buat gaji anak-anak What's Good, so that's why kita gadein emas kita sekarang. But other than that, masalah-masalah juga seperti kayak misalnya invoice pada mundur, belum cair. Terus kerjaan-kerjaan gue juga yang dari brand-brand itu dipospon. Gue ada beberapa deal untuk bikin video sama beberapa brand, but like itu semua harus mundur because of what's going on right now. Makanya kita udah sampai ke titik kayak gini. Ratusan juta. Ya, Semuanya nggak ada yang bayar karena alasannya kantor libur. Nah, terus kalau kamu dari job influencer ya sekarang lagi di postpone dulu. Yep. Dan sebenarnya ini bukan contoh yang baik sih kita ya. Kita harusnya punya uang darurat. Cuman sebenarnya. memang beberapa bulan belakangan ini things are hard. Ya, things are hard karena satu dari masalah kita ketipu sama karyawan sampai 30 juta. Terus kita kemarin bayar sewa mahal banget sampai nalangin itu juga puluhan juta. Terus kemudian barang-barang hilang, yang vape dan lain-lain. Terus kemudian jadi jatuhnya tuh penghasilan tetap gue berdua ini jadinya untuk nutupin bisnis yang sebenarnya kita juga dari kemarin tuh mikir ya apa ini udahan aja. Cuman kita sayang banget sama sebenarnya karyawan-karyawan yang kalau misalnya kita udahan mereka gimana ya. Nah itu. So yeah, again, this is just to share with you bahwa lu mesti banget siapin yang namanya dana darurat. Jangan sampai kayak kita akhir-akhirnya karena ngegrogotin tabungan, akhirnya kita jadi nggak punya dana. Kita memang reinvest banget ya orangnya jadi uang kita tuh kita masukin lagi semua ke dalam either real business atau ya invest lah atau aset. Emas. That's why sekarang pun karena kita nggak terlalu banyak punya cash, ya dana darurat kita mau nggak mau emas. Ya, aset kita mau nggak mau karena gitu. Ya gue jujur emang orangnya lebih suka beli emas sih daripada nabung. Cause money is always going to be paper, but gold will always be gold. Oke, sahamnya sekarang ya turun banget ya, gak bisa dijual juga, nggak mungkin. Makanya, oke. Jadi jangan tertipu dengan muka gue yang senyum-senyum aja. I'm actually very stressed out right now. Damn, kita udah sampai di Pegadaian yang di daerah Wijaya ini, tapi udah tutup. Cari lagi apa? Cari lagi boleh. And anyways, fun facts, The Gade, cafe yang biasanya bareng sama Pegadaian itu adalah kliennya Bubu. Jadi produk-produk di The Gade itu pakai Mas Rista. Satu Indonesia, cafe The Gade itu pakai produk Mas Rista. So kalau mau ngerasain tipis-tipis, kurang lebih rasanya What's Good Coffee kayak apa, coba main ke The Gade. Siap-siap. Kita udah sampai di Pegadaian selanjutnya. Ini yang di daerah Petogogan. Tapi karena nggak ada parkiran, gue mau coba muter-muter dan Bubu yang turun. Bubu, semangat Bubu. Kita tebus. Makanya tenang kita aja. Pegadaian ya, bukan jual ya. Nah, exactly. Nanti invoice cair, langsung bayar lagi, kita tebus lagi. Right. Beliin yang lebih gede lagi ya. Iya, tenang aja Bubu, aku beliin yang lebih gede lagi insya Allah. Hai Bubu, welcome back. Sini tangannya. My bag, udah, tangan udah. Oh, tangan udah. Mereka nyediain. Kamu belum pernah gade. Gimana Bubu? Kenapa? Cukup dapatnya?
Insya Allah lah buat jaga-jaga dana Watsfood. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Kamu Watsfood belum pernah Permata. ya? Enggak, aku belum pernah gadein barang. Aku dulu sih waktu kuliah bolak-balik gadein barang. Bayar sendiri kan soalnya aku. Udah selesai urusan di Permata, heading back home. That was another tough conversation I have to have with my employee. Tapi akhirnya kita sudah menyepakati bahwa sama seperti di Pejaten, jam operasionalnya kita akan mulai dari jam 12 siang sampai jam 8 malam dan melayani online, melayani takeaway. Nongkrong pun kita batasin. So itu sih so far. And I think we're done outside. Sekarang kita balik lagi ke rumah buat home workout hari ini. Alright. So buat workout hari ini kita bakal lakuin selama 20 menit 5 burpees, 10 sit ups, dan 15 lunges, dimana kaki kanan dan kaki kiri sama dengan 1 repetisi. So selama 20 menit kita akan ulang-ulang itu terus. Kita lihat dalam 20 menit bisa bakar berapa kalori hari ini. Let's go. Alright, dalam 20 menit kebakar 295 kalori. Kamu gimana, Bubu? 240. Dapat berapa ronde tadi kamu, Bubu? Kayak 10 deh. Dapat 10 kamu ya? 2 menit. Aku cuma dapat 8. Gokil, kamu bisa ngalahin aku workout, Bubu. Ternyata caranya adalah aku nggak makan dulu 4 hari baru kamu bisa ngalahin aku, Bubu. Oke. Gila sih, that was crazy. Intense banget. Share buat kalian yang nyobain ini di rumah, berapa dapat repetisinya. Yo, itu ya. Alright, we are at the end of the vlog. This is actually 4th day, no food. Ini hari keempat sebenarnya. Kemarin malam gue nggak berhasil nutup vlognya, cause I was just so tired after the workout. Gue mandi, terus gue langsung ketiduran. I'm gonna close this vlog shouting out F&B businesses yang ngirim ke gue dan minta dibantu promotin. So here we go, ada beberapa di berbagai macam kota di Indonesia juga. Teman-teman yang mau nyobain kopi atau makanan yang mau support lokal bisnis bisa pesen tempat-tempat ini secara online. So here we go. Yang pertama ada Convert Corner Cafe. Convert Corner jadi conversational corner, tempat lu ngobrol. Dia ini di Semarang, Jalan Basudewa 30, Banjir Kanal Barat. Instagramnya @convertcorner. Kemudian ada Eat Sans Cirebon, obviously di Cirebon. Dia bisa delivery, GrabFood, GoFood bisa. Dia di Jalan Kanggraksan, samping Toko Anis Cirebon. Kemudian ada Ngopi di Hapen, ini ada di Pontianak, buka setiap hari dari jam 3 sampai jam 11. Di sini dia tulis sorry we are temporarily closed, tapi dia minta gue bantu promotin, so whatever, go ahead and check that out buat yang ada di Pontianak. Kemudian ada Batavia Coffee, dia ini ada di Sumatera Selatan. Citima Lahat, ada di Lahat. So go ahead, check that out, Batavia Coffee buat yang ada di kota tersebut. And I'm gonna close this vlog. Terima kasih udah nonton. I'm gonna try and survive this. See you in tomorrow's vlog. Peace. I am what I am today, 'cause I did it my way, nothing y'all can say. In this life or the next one.